Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas manajemen sistem informasi mengenai sistem informasi penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Bau-Bau. Jadi latar belakang seperti kita ketahui saat ini teknologi sudah semakin maju, hampir semua aspek itu sudah dimasuki oleh teknologi dan juga sudah berbasis digital. Nah, menyambut ini pemerintah pusat mengeluarkan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, di mana SPBE ini diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tentu saja dengan hal ini maka ASN itu sendiri dituntut untuk semakin profesional serta efektif dan efisien dalam bekerja. Di mana namun, seiring dengan profesionalisme tentu juga beban kerja itu akan semakin tinggi, namun dengan harapan berbanding lurus dengan penghasilan. Nah, yang menjadi kendala bagaimana kita bisa mengimplementasikan hal tersebut, dan memberikan reward dan punishment yang tepat sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, saya berpikir di pemerintah sendiri itu dibutuhkan sebuah sistem, yaitu sistem informasi penilaian kinerja pegawai yang bisa, eee, menghitung berapa sih penghasilan tambahan dari pegawai-pegawai atau ASN setelah melakukan aktivitas-aktivitas, yang dilakukan sehari-hari maupun dari, kehadiran yang dilakukan setiap hari berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Nah, untuk kebutuhan data, itu ada beberapa data yang dibutuhkan. Yang pertama itu tentu saja data kepegawaian, data pegawai ASN, kemudian ada data OPD atau instansi yang tersebar dalam kasus ini adalah di pemerintah Kota Bau-Bau, kemudian data jabatan, jabatan apa saja sih yang ada, mulai dari sekretaris daerah, kepala OPD, kepala bidang, sekretaris, kepala seksi sampai ke staf. Kemudian, dibutuhkan juga koordinat lokasi dari tiap-tiap instansi tersebut. Ini dibutuhkan untuk, eee, penggunaan absensi nanti. Kemudian ada data kehadiran dan juga nanti ada data aktivitas harian yang dilakukan. Nah, informasi yang dihasilkan dari sistem ini yang diharapkan adalah satu, informasi status mengenai kehadiran pegawai dalam setiap hari, misalnya hadir tepat waktukah atau terlambatkah, alpa, izin, sakit, atau cuti. Kemudian ada informasi mengenai kinerja harian, mingguan atau bulanan pegawai, apa sih yang mereka lakukan tiap hari, dari masuk kantor sampai pulang kantor tuh semuanya tercatat, informasi itu tercatat. Kemudian adalah informasi mengenai estimasi, berapa sih tambahan penghasilan pegawai tersebut, misalnya di akhir bulan, atau kalau bisa memang real time dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 30. Kemudian karakteristik sistem, yang pertama itu, sistem ini mengacu pada perhitungannya atau rule yang di dalam aplikasi kinerja tersebut adalah Peraturan Wali Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2021 tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kota Bau-Bau. Kemudian ada rekomendasi KPK tentang penggunaan sistem informasi dalam penghitungan kinerja pegawai di lingkup pemerintahan. Kemudian yang sudah dijelaskan di latar belakang tadi, ada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian, pengguna sistem ini adalah seluruh ASN di lingkup pemerintah Kota Bau-Bau di 25 OPD, 8 kecamatan, dan 43 kelurahan. Eee, dengan pengelola utama sistem ini adalah pertama Dinas Komunikasi dan Informatika, yang dibantu oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagai penyedia data kepegawaian, kemudian Badan Keuangan Daerah itu sebagai, penentu tentang, pembayaran tambahan penghasilan pegawai tadi, kemudian ada bagian organisasi dan tata kelola. Sekretariat daerah dia ini sebagai, pembuat aturan, misalnya, kapan sih ASN itu dianggap tepat waktu itu misalnya masuk jam 7, kemudian terlambat jam 7.15, dan juga, aktivitas-aktivitas dari setiap jabatan. Karena misalnya jabatan, sekretariat itu beda aktivitasnya dengan staf.
Kemudian tentu saja ada wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris sebagai penentu kebijakan akhir dari sistem tersebut. Sistem informasi ini terdiri dari yang diharapkan ada 2, ada web dashboard dan mobile application. Jadi web dashboard itu berbasis web, bisa diakses menggunakan laptop, berisi tentang, eee, mengisi aktivitas harian. Kemudian ada mobile application, di sini yang menarik, mobile application itu, khusus bisa digunakan untuk absensi. Jadi rencananya itu sistem kehadiran itu menggunakan GPS based location. Jadi, pegawai itu harus hadir ke kantor, area kantor, misalnya, 100 meter lah area kantor itu, sebelum bisa mengabsen menggunakan mobile application. Kemudian secara infrastruktur sistem ini terdiri dari server fisik dan juga cloud server untuk backup data. Batas boundary atau karakteristik dari sistem ini tadi sudah sempat dijelaskan, itu menggunakan GPS based location untuk mengecek kehadiran dari ASN di lokasi kantor sebelum dapat melakukan absen. Kemudian environment, dalam penguasaan ini dibutuhkan data dasar kepegawaian yang, jadi ada apa, ketergantungan data dari sistem informasi kepegawaian yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah yang sudah tentunya master datanya dikelola oleh mereka. Kemudian karena kita memakai GPS based location, jadi kita membutuhkan Google Maps API yang open source, untuk menentukan koordinat, mengambil koordinat dan menghitung apakah memang ini sudah lokasinya di kantor apa tidak. Sedikit menjelaskan input, proses, dan output. Jadi inputan sistem ini adalah pegawai menginput data kehadiran melalui mobile apps dan pegawai juga menginput aktivitas hariannya. Jadi misalnya di hari ini, bikin surat, input ke sistem. Nah, kemudian sistem, prosesnya itu sistem memproses data kehadiran tadi. Jadi kalau dia menginput data absen, sistem memproses untuk menentukan apakah dia hadir, terlambat, eee, alpa, izin, atau dan sebagainya. Kemudian penilaian kerjanya dari aktivitas pegawai tadi, yang aktivitas ini divalidasi lagi oleh pimpinannya. Jadi tetap ada, monitoring dan evaluasi dari pimpinan mengenai apa sih yang dilakukan oleh bawahan-bawahan, misalnya staf, menginput aktivitas, nanti kepala seksinya memvalidasi, "Oh ya betul dia ini melakukan," baru diterima sistem untuk dijadikan, informasi untuk menghitung TPP. Kemudian output yang diharapkan adalah yang pertama pastinya laporan dari kehadiran tersebut tadi. Dan sebulan ini 22 hari kerja hadir tepat waktu enggak semua, terlambat enggak, ada terlambatnya enggak, itu ada hitungan tertentu yang, apa namanya, bisa menentukan jumlah kehadiran, persentase kehadiran. Kemudian ada laporan kinerja, itu tadi aktivitas harian di-input, kemudian nanti ada perhitungan yang bisa kembali lagi menjadi acuan untuk membuat laporan TPP. Jadi berdasarkan laporan kehadiran dan kinerja itu akan keluar laporan berapa sih, tunjangan penghasilan yang, saya dapatkan selama sebulan setelah menggunakan aplikasi, itu langsung kelihatan. Klasifikasi sistem. Berdasarkan klasifikasi sistem yang saya pelajari, sistem informasi penilaian kinerja ASN pemerintah Kota Bogor ini termasuk dalam sistem abstrak, karena sistem informasi berbasis, coding, dan juga sistem terbuka yang bisa mendapatkan atau mendapat pengaruh dari, sistem lain, seperti tadi sistem kepegawaian dan juga Google Map API. Kemudian berdasarkan fungsinya, informasi ini kan pertama itu menambah pengetahuan, kemudian mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman, dan memberi standar. Nah, yang pertama itu fungsi informasi yang sebagai menambah pengetahuan. Sistem ini memberikan informasi kepada pengguna baik pegawai sendiri maupun pemangku kebijakan mengenai status kehadiran setiap pegawai, aktivitas yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai, informasi tentang estimasi nilai TPP pegawai setiap bulannya yang diharapkan ini real time. Jadi misalnya hari ini kita bisa dapat, oh saya ternyata hari ini terlambat 5 menit, itu sudah kelihatan. Jadi pengetahuan baru untuk saya, oh ya, bukan nanti akhir bulan, oh ternyata saya terlambat. Jadi ini real time. Apakah itu masalah kehadiran, masalah, aktivitas yang diterima oleh pimpinan, dan sampai berapa sih uang yang saya dapat.
hari ini misalnya saya bekerja 8 jam, oh dikonversi menjadi rupiah, oh sudah misalnya, oh saya dapat dari misalnya 1 juta batas tunjangan TPP saya, oh karena 1 hari kerja saya full, oh saya sudah dapat misalnya 50.000 seperti itu. Jadi kelihatan, menambah pengetahuan saat itu juga. Kemudian mengurangi ketidakpastian. Sistem memberikan informasi secara real time terkait kehadiran, poin penilaian kinerja dan nilai TPP per bulan diterima oleh pegawai sehingga memberikan kepastian mengenai apa yang reward maupun punishment yang diterima oleh pegawai. Nah, seperti yang tadi nih. Jadi kita ndak ragu apa, ndak apa namanya, ndak khawatir, saya tadi hadir tepat waktu nggak ya? Karena langsung kelihatan reportnya, kelihatan, oh saya hari ini terlambat. Saya berapa sih saya dapat hari ini? Apa, dalam misalnya sudah tinggal berapa hari, misalnya hari bulan. Oh saya sudah dapat misalnya 900.000 dari 1 juta misalnya penghasilan tambahan saya. Jadi mengurangi ketidakpastian. Jadi kita sudah tahu memang nih berapa. Apa yang sudah terjadi, kita ndak lihat nanti, biasanya kan nanti, 2 bulan, 3 bulan baru laporannya keluar. Nah kalau ini, saat itu juga bisa mengurangi ketidakpastian. Kemudian mengurangi resiko kegagalan. Sistem memberikan informasi secara langsung jika ada kegagalan dalam proses absen maupun proses pelaporan aktivitas harian, sehingga pengguna, pengelola aplikasi, dan psikolog dapat membuat keputusan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tetap ada backup plan untuk data-data kayak misalnya nih, mau ngabsen tapi ternyata jaringan tidak ada, atau tiba-tiba jaringan mati atau server mati. Nah, itu bakal ada, backup-backup plan misalnya, oh karena hari ini, tidak ada misalnya dalam satu dinas tidak ada jaringannya, atau memang ada kendala teknis, itu nanti bisa bersurat ke Kominfo untuk, dianggap hadir, diabsenkan seperti itu. Jadi bisa mengurangi resiko kegagalan. Kemudian mengurangi keanekaragaman. Jadi sistem menyediakan satu format baku dalam hal pelaporan absensi, pelaporan aktivitas pegawai, hasil rekapitulasi absensi, hasil penilaian kinerja sehingga memudahkan BPKAD atau Badan Keuangan dalam hal melakukan pembayaran TPP. Jadi semuanya sudah satu format. Bahkan sebenarnya kita tidak buat laporan lagi. Jadi sistem sudah membuat satu format baku, di mana nanti kita sebenarnya kerjanya ASN itu tinggal mengisi absen, mengisi harian, nanti semua sistem yang, hitungkan, sistem yang membuatkan laporannya, sistem yang kirimkan ke keuangan untuk dilakukan pembayaran. Jadi mengurangi keanekaragaman dan juga keribetan sebenarnya. Kemudian yang terakhir itu memberi standar. Sistem juga mengakomodir standarisasi dalam proses perhitungan absensi maupun penilaian kinerja yang tentu saja adalah hasil koordinasi antara stakeholder di pemerintah Kota Bau. Pertama itu standarisasi rule presensi atau rule kehadiran dan standarisasi perhitungan kinerja. Jadi sistem itu memberi ruang untuk adanya perubahan-perubahan standar, misalnya tadi contoh absen itu misalnya tepat waktu itu jam 7, kalau 7:01 sudah apa, sudah dianggap terlambat, tapi karena ada kebijakan-kebijakan khusus, berubah jadi misalnya 7:30, nanti 7:31 baru dianggap terlambat. Dan juga standar-standar lain yang sebenarnya itu, istilahnya bisa, dinamis untuk dilakukan perubahan. Nah, kemudian informasi sesuai level manajemen, jadi level top itu paling atas adalah wali kota, wakil wali kota, dan juga sekretaris daerah, di mana, beliau-beliau ini dapat mengakses seluruh informasi dari kehadiran, kehadiran, terus, eee, aktivitas dan juga berapa sih nilai uang yang dibayarkan ke pegawai-pegawai itu untuk membuat keputusan atau kebijakan. Contoh, perubahan jadwal absensi dikarenakan banyak yang kali absen. Oh, ini jadi misalnya, sudah dikasih toleransi, absen misalnya bisa dari jam 6 sampai 7:15, tapi ternyata karena banyak yang malas, jadi diperketat lagi nih. Jadi misalnya cuma bisa dari jam 7:30 sampai 6:30 misalnya sampai jam 7. Itu bisa, didapat jika, top level ini mengakses data dan melihat memang ada, eee, apa, traffic-traffic atau aktivitas-aktivitas yang memang perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian middle itu ada admin atau administrator di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola aplikasi, kemudian ada Badan Kepegawaian Daerah, kemudian ada BPKAD, dan ada organisasi bagian organisasi dan tata kelola, dan juga Kasubag Kepegawaian di setiap OPD.
Sedikit penjelasannya, admin Dinas Kominfo itu adalah sebagai pengelola sistem, memberikan hak akses penuh untuk mengontrol data dan informasi yang terdapat dalam sistem, tentu saja sebagai administrator. Kemudian BKD, dia itu dapat mengakses informasi pegawai seluruh OPD dan laporan absensi seluruh OPD. BPKAD dapat mengakses informasi hasil perhitungan TPP setiap pegawai dapat digunakan dalam proses pembayaran TPP. Kemudian bagian organisasi dan tata kelola itu dapat mengakses data aktivitas dan rule perhitungan TPP sebagai acuan dalam proses di sistem. Jadi beliau-beliau ini yang menentukan rumus. Kemudian ada Kasubag Kepegawaian di setiap OPD itu mengelola data kepegawaian pada OPD-nya masing-masing, termasuk itu mengecek absensinya, apakah ada yang bolong-bolong atau ada yang perlu dibantu, dan juga aktivitas pegawai di OPD masing-masing. Kemudian yang level paling bawah itu ya ASN sendiri sebagai seorang ASN itu menggunakan aplikasi untuk menginput kehadiran dan aktivitas, dapat melihat informasi riwayat absensi, aktivitas dan nilai TP yang bersangkutan. Jadi dia cuma bisa melihat dirinya sendiri, informasi mengenai dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya, sampaikan, terima kasih, mungkin, kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk, penyempurnaan karena, judul ini insya Allah saya jadikan juga sebagai judul tesis, mungkin bisa ada masukannya Bu, terima kasih.